Arif Muhammad bisa dapat triliunan rupiah dari restoran Paya Pembuat. Pras harga serendah mungkin biar bisa masuk ke market yang lebih mass. Dan di situ positioning Tomorrow, efisien, grab and go, dan harganya murah. At least sekarang Tomorrow tuh diklaim dari CEO-nya udah nomor 1 di kriteria area Jakarta. Dan di akhir 2024 ini mereka target nomor 1 di Indonesia. Strategi pemasaran digital didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan dalam penerapan platform teknologi digital yang akan mendukung pemasaran dan aktivitas bisnis. Strategi pemasaran digital diperlukan untuk memberikan arahan yang konsisten bagi aktivitas pemasaran dalam jaringan suatu organisasi sehingga aktivitas tersebut terintegrasi dengan aktivitas pemasaran lainnya dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Jadi, fokus dari strategi pemasaran digital adalah keputusan tentang cara menggunakan saluran untuk mendukung strategi pemasaran yang ada, cara memanfaatkan kekuatan dan mengelola kelemahannya, serta menggunakannya bersama sebagai saluran lain bagian dari strategi pemasaran dari multi saluran. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya dengan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Egede Teonarta Dayendra Jaya dengan NIM 2307521093 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Rahmawati, NIM 2307521082, nomor absen 8. Halo semuanya, perkenalkan aku Nailatul Hairat dengan NIM 2307521081. Perkenalkan, saya Niketut Wahyuni Sri Sudani dengan NIM 2307521158, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Putu Kusuma Caksana dengan NIM 2307521198. Adapun tujuan kami membuat video tersebut adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Digital Marketing B1 dengan dosen pembimbing kami yaitu Niluh Putri Widya Sawitri, SEMM. Selain itu, kami juga berharap bahwa video ini dapat memberikan wawasan lebih bagi para penonton dalam memahami lebih dalam mengenai berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam digital marketing. Nah, untuk pertama-tama, kita akan membahas tentang materi dari cakupan pemasaran digital. Pada saat ini, cakupan dari pemasaran digital semakin meluas. Namun, integrasi strategi pemasaran digital ke dalam strategi bisnis dan pemasaran seringkali menjadi tantangan yang signifikan bagi sebuah organisasi. Nah, aspek pengelolaan media dan teknologi digital tersebut yang masih menjadi tantangan. Adapun aspek-aspek tantangan dari pemasaran digital tersebut yaitu terdiri dari yang pertama ada terdapat konflik kepemilikan dan ketegangan antara tim pemasaran digital dan tim lain seperti pemasaran tradisional, teknologi informasi, keuangan, dan manajemen senior. Lalu yang kedua ada koordinasi dengan berbagai saluran bersama dengan tim yang mengelola pemasaran. Lalu yang ketiga ada program di tempat lain dalam bisnis. Yang keempat ada mengelola dan mengintegrasikan informasi pelanggan tentang karakteristik dan perilaku yang dikumpulkan secara daring. Dan yang terakhir yaitu menyusun tim digital spesialis dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi dengan mengubah tanggung jawab di tempat lain dalam organisasi. Nah, pada akhirnya penting bagi sebuah organisasi untuk mengintegrasikannya dalam semua rencana strategis mereka dan penting untuk memahami dengan jelas bagaimana dan di mana strategi pemasaran digital cocok dengan bisnis organisasi secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah penyusunan strategi digital marketing. Dengan era internet dan juga era digital yang telah meningkat pada saat ini, itu tuh meningkatkan tentang pentingnya strategi. Nah, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif itu diperlukan strategi yang tepat agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, model strategi ini sendiri itu menyediakan kerangka kerja yang memberikan urutan logis untuk diikuti yang berguna untuk memastikan penyertaan semua aktivitas utama pengembangan dan juga implementasi strategi, di mana dalam konteks pemasaran sendiri, aktivitas dan pengembangan implementasi strategi ini tuh dikoordinasikan melalui rencana pemasaran dan juga proses pembuatannya itu dikenal sebagai perencanaan pemasaran. McDonald pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa perencanaan pemasaran sendiri
adalah suatu yang sederhana sebagai penerapan sumber daya pemasaran yang terencana guna mencapai tujuan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran sendiri adalah rangkaian dan urutan logis dari kegiatan yang mengarah pada penetapan tujuan pemasaran dan juga perumusan rencana guna mencapainya. Nah, rencana pemasaran digital strategis itu yang sering dikenal di perusahaan besar itu tuh dengan nama rencana transformasi digital, dan itu tuh harus menekankan pada 4 area, yaitu yang pertama tuh ada mengidentifikasi perubahan kekuatan kompetitif di lingkungan mikro dan juga lingkungan makro yang dapat memengaruhi permintaan pelanggan terhadap pengalaman dan juga produk daring. Lalu yang kedua tuh ada mengembangkan proposisi nilai bagi para pelanggan yang menggunakan layanan daring sebagai bagian dari proses pembelian mereka. Lalu yang ketiga itu ada definisi infrastruktur teknologi dan juga arsitektur informasi untuk menyampaikan proporsi nilai sebagai pengalaman pelanggan. Lalu yang terakhir itu yang keempat itu ada perubahan tata kelola aktivitas pemasaran yang dapat memengaruhi 7S, yaitu strategi, structure, system, staff, style, skill, dan juga subordinate goals. Lalu juga ada Cafe and Smith pada 2012 itu tuh membuat model proses strategi dari keseluruhan untuk mengembangkan strategi pemasaran digital yang disebut sebagai kerangka kerja perencanaan SOSTAK. SOSTAK sendiri adalah singkatan dari Situation, Objective, and Strategy, Tactic, Action, and Control. Nah, Cafe and Smith sendiri mencatat bahwa setiap tahap itu tidak terpisah, melainkan ada beberapa yang memang tumpang tindih selama tahap perencanaan, dan di tahap perencanaan itu dapat ditinjau lagi dan juga disempurnakan. Lalu ada juga beberapa elemen dari SOSTAK, yaitu yang pertama itu ada situation, di mana analisis situasi itu berarti di mana kita sekarang, misalnya apa yang kita lakukan. Nah, itu tuh aktivitas perencanaan ini tuh terlibat pada tahap meliputi pelaksanaan analisis SWOT, khusus internet, tapi karena membicarakan tentang digital marketing, dan juga peninjauan berbagai aspek lingkungan mikro termasuk pelanggan, pesaing, perantara, dan lain-lainnya. Dan juga analisis situasi itu melibatkan peninjauan lingkungan makro. Lalu yang kedua itu ada objektif, di mana objektif ini berarti misalkan dengan contoh di mana kita ingin berada. Nah, ini tuh dapat mencakup tentang visi untuk saluran digital dan juga tujuan numerik spesifik untuk saluran digital seperti proyeksi volume penjualan dan juga penghematan biaya. Lalu yang ketiga itu ada strategi, sebagai contohnya itu misalkan bagaimana kita mendapatkan referensi. Nah, strategi itu merangkum secara banyak hal tentang bagaimana kita mencapai tujuan untuk berbagai titik keputusan, termasuk segmentasi, penargetan, dan juga pengembangan proposisi dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada taktik, di mana taktik sendiri itu mendefinisikan penggunaan alat komunikasi digital taktis, seperti ini tuh mencakup kayak tentang bauran pemasaran, CRM, ataupun pengalaman komunikasi digital. Lalu ada action, di mana tindakan ini tuh mengacu pada rencana tindakan atau manajemen perubahan ataupun manajemen keterampilan proyek. Lalu yang keenam itu ada kontrol, di mana kontrol ini dapat melihat penggunaan informasi manajemen termasuk analisis web untuk menilai apakah tujuan strategis ataupun taktis itu dapat tercapai, dan juga bagaimana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, kali ini aku bakal bahas materi terkait penetapan tujuan dan capaian strategi dalam digital marketing. Nah, setiap strategi pemasaran harus didasarkan pada tujuan perusahaan yang ditetapkan dengan jelas. Tetapi, ada kecenderungan pemasaran digital itu dilakukan secara terpisah dari tujuan bisnis dan pemasaran lainnya. Porter mengkritik kurangnya penetapan tujuan ketika banyak organisasi telah mengembangkan strategi yang terkait dengan internet. Porter juga menjelaskan bahwa nilai ekonomi atau profitabilitas itu yang berkelanjutan bagi suatu perusahaan adalah penentuan akhir keberhasilan bisnis. Nah, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan digunakan secara berbeda dalam berbagai perusahaan atau bagian dari suatu bisnis dan dapat menyebabkan kebingungan saat membuat proses untuk melacak dan meningkatkan kinerja pemasaran.
Biasanya, dalam bisnis tujuan bersifat spesifik. Itu mencakup kriteria SMART yang memastikan target spesifik untuk jangka waktu tertentu dan mengukurnya menggunakan sistem penjualan atau analitik. Nah, untuk pemasaran digital itu ada berbagai jenis target dan ukuran kinerja yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada vision. Nah, vision ini merupakan pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana pemasaran digital akan berkontribusi pada organisasi ataupun perusahaan. Lalu yang kedua itu ada goals. Nah, goals ini atau tujuan itu untuk menunjukkan bagaimana bisnis dapat memperoleh manfaat dari saluran digital. Sasaran ini menjelaskan bagaimana pemasaran digital itu akan berkontribusi pada bisnis di area utama seperti meningkatkan penjualan, berkomunikasi langsung dengan audiens atau konsumen, serta dapat menghemat uang dan pengeluaran. Lalu yang ketiga itu ada objektif. Nah, sasaran SMART yang spesifik untuk memberikan arahan yang jelas dan target komersial. Objektif adalah target SMART untuk pemasaran digital yang dapat digunakan untuk melacak kinerja terhadap target dari sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada KPIs atau Key Performance Indicator, yakni digunakan untuk memeriksa apakah Anda berada di jalur atau saluran yang benar atau tidak. KPI ini adalah matriks khusus yang digunakan untuk melacak kinerja guna memastikan Anda berada di saluran yang benar atau tidak. Nah, untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, KPI ini terkadang juga dikenal sebagai pendorong kinerja dan faktor keberhasilan dari suatu perusahaan ataupun bisnis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai penetapan tujuan dan capaian strategi digital marketing. Di mana sebagai titik awal untuk menetapkan tujuan tertentu, ada baiknya untuk memikirkan manfaat saluran internet sehingga manfaat ini dapat diubah menjadi tujuan. Ada baiknya juga untuk mengidentifikasi manfaat nyata yang penghematan uang atau pendapatnya dapat diidentifikasi, dan manfaat tidak nyata yang lebih sulit untuk menghitung manfaat dan biaya finansial. Tetapi tetap penting. Misalnya, kualitas layanan pelanggan pada tabel 4.2 menyajikan ringkasan manfaat umum pemasaran digital. Di sini saya akan menjelaskan tabel 4.2, yaitu manfaat nyata dan tidak nyata dari pemasaran internet. Yang pertama itu ada manfaat nyata, di mana peningkatan penjualan dari prospek penjualan baru itu memberikan pelanggan baru dan pasar baru, di mana pelanggan yang sudah ada, yaitu repeat selling, dan pelanggan yang sudah ada juga yaitu namanya cross-selling. Serta pengurangan biaya dari yang pertama itu ada mengurangi waktu dalam pelayanan pelanggan, yang kedua ada layanan mandiri pelanggan online, yang ketiga ada penjualan online, dan juga mengurangi biaya pencetakan dan distribusi komunikasi pemasaran. Manfaat yang tidak nyata, yaitu komunikasi citra perusahaan meningkat karena peningkatan pendapatan dari peningkatan merek, pemasaran yang lebih cepat, dan responsif. Komunikasi termasuk PR. Yang ketiga itu ada peningkatan layanan pelanggan, di mana ini tuh belajar untuk masa depan. Yang kedua itu ada memenuhi harapan pelanggan untuk memiliki situs web. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi mitra baru mendukung mitra yang lebih baik. Yang ketiga itu ada manajemen pemasaran yang lebih baik, informasi dan informasi pelanggan, serta umpan balik dari pelanggan tentang produk. Adapun cara alternatif untuk memikirkan tujuan luas pemasaran digital adalah meninjau 5S milik Cavey and Smith tahun 2012, di mana yang menyarankan ada 5 manfaat luas dari pemasaran elektronik, yaitu yang pertama ada sell. Ini meningkatkan penjualan melalui distribusi yang lebih luas ke pelanggan yang tidak dapat Anda layani secara offline, atau mungkin melalui beragam produk yang lebih luas daripada di toko atau harga yang lebih baik. Yang kedua itu ada self, di mana memberikan nilai tambah dengan memberikan manfaat ekstra kepada pelanggan secara daring, memberikan layanan pelanggan melalui layanan mandiri web atau media sosial, dan memberitahu mereka tentang pengembangan produk melalui dialog dan umpan balik daring, misalnya di blog atau komunitas pelanggan. Yang ketiga ada speak, di mana mendekatlah dengan pelanggan, pelajari minat mereka dengan memantau mereka melalui analitik web dan pemantauan media sosial,
Ajukan pertanyaan kepada mereka dalam bentuk survei dan ciptakan dialog dalam komunitas atau panel pelanggan daring. Yang keempat ada save, di mana menghemat biaya layanan pelanggan, transaksi penjualan dan administrasi, cetak dan pos. Dapatkah Anda mengurangi biaya transaksi dan dengan demikian membuat penjualan online lebih menguntungkan atau menggunakan penghematan biaya untuk memungkinkan Anda memangkas harga yang pada gilirannya dapat memungkinkan Anda menghasilkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang terakhir itu ada sizzle, di mana mempromosikan merek secara daring itu memperkuat nilai merek menggunakan media dan konten digital interaktif, mengembangkan proporsi nilai daring yang dapat memantau, menginformasikan atau menghibur pelanggan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan melalui media tradisional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian penetapan capaian SMART pada digital marketing. SMART digunakan untuk menilai kesesuaian tujuan yang ditetapkan untuk mendorong berbagai strategi yang berbeda atau peningkatan seluruh rangkaian proses bisnis. Yang pertama itu spesifik, apakah sasarannya cukup rinci untuk mengukur masalah dan peluang di dunia nyata. Lalu yang kedua itu measurable atau dapat diukur, dapatkah atribut kuantitatif atau kualitatif diterapkan untuk membuat metrik. Yang ketiga itu actionable atau dapat ditindaklanjuti, dapatkah informasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja. Jika sasaran tidak mengubah perilaku staf untuk membantu mereka meningkatkan kinerja, tidak ada gunanya. Lalu yang keempat itu relevan, apakah informasi tersebut dapat diterapkan pada masalah spesifik yang dihadapi oleh manajer. Lalu yang terakhir itu time relate atau terkait waktu, apakah informasi dapat dibatasi oleh waktu. Nah, dengan tujuan SMART, setiap orang lebih jelas tentang apa targetnya dan melangkah maju ke arah itu, dan jika perlu, tindakan dapat diambil untuk mengembalikan perusahaan ke jalur yang benar. Untuk tujuan pemasaran digital SMART, perlu mempertimbangkan VKVC sebagai uji coba untuk meninjau apakah tujuan dan jenis ukuran untuk meninjau kinerja telah tepat. Nah, terdapat beberapa contoh umum tujuan SMART, termasuk tujuan untuk mendukung penetapan sasaran dalam kategori akuisisi, konversi, dan retensi pelanggan untuk strategi pemasaran digital. Contohnya yang pertama yaitu sasaran kontribusi saluran digital, seperti meraih kontribusi pendapatan atau laba online sebesar 10% dalam waktu 2 tahun. Lalu tujuan akuisisi atau konversi, memindahkan 40% pelanggan yang ada di layanan pembayaran tagihan tanpa kertas daring dalam waktu 3 tahun, misalnya untuk bank atau perusahaan utilitas. Lalu sasaran konversi, seperti meningkatkan persentase permintaan layanan daring yang dipenuhi secara daring melalui layanan mandiri web dari 85 menjadi 90%. Arif Muhammad bisa dapat triliunan rupiah dari restoran Payakumbuh. The History dan bisnis artis. Kenapa ide bisnis dengan ambisi yang besar ini sampai 1000 cabang itu bisa dimulai? Sebenarnya yang gue cari partnernya tuh ada 2. Arif Muhammad, ya jelas dia sosoknya, figurnya. Sebelumnya udah bikin banyak banget bisnis lain. Tapi mungkin yang ngebedain Armuh dibanding bisnis artis lain, bisnis artis tuh punya tendensi atau persepsi bahwa mereka cuma angin-anginan, gak sustainable. Dan kalian pasti lihat banyak banget yang dulu jualan misalnya roti, jualan skincare, habis itu produk kesehatan, yang naik banget pas dijual sama artisnya, terus tiba-tiba turun atau brandnya hilang sekarang. Nah makanya ada partner kedua dari Payakumbuh ini, yaitu Akang Group. Project pertamanya tuh bakso Aci Akang, sama Arif Muhammad juga. Dan mereka memang di bagian bisnis dan operasionalnya. Arif Muhammad di bagian marketingnya. Secara ide bisnis, visi mereka tuh sebenarnya simple, mengharumkan dan memperkenalkan makanan Sumatera Barat lebih luas lagi. Ke Indonesia ya, hopefully ke seluruh dunia juga. Dan itu sebenarnya cita-cita Arif Muhammad juga. Dia sempat bilang di beberapa videonya, dia pengen buka rumah makan Padang, akhirnya kesampaian. Karena dia ngerasa banyak restoran khas, itu tuh rasanya diubah, di-adjust, atau udah banyak modifikasi untuk nyesuaiin sama lidahnya market-market berbeda. Nah mereka pengen tetap otentik. Dan menurut gue ini salah satu strateginya juga, mereka sampai riset nasi ke 11 sawah berbeda untuk make sure itu yang paling enak. Terus untuk menunya, dia sampai ngunjungin sehari itu 5 restoran Padang berbeda di Padang. Habis itu dia breakdown, menu yang terbaik di restoran A, B, C, apa aja, dia gabungin semua yang paling enak, dijadiin Payakumbuh. Nasi Padang itu sustainable market. Udah proven dari market research warga Indonesia, lidahnya tuh suka
suka yang pedas dan gurih. Suka makanan cepat saji. Nasi Padang kan ada beberapa piring yang udah ready semua, SKU-nya banyak, variasinya banyak. Ketiga, identik sama porsi yang jumbo dengan harga yang affordable. Dan F&B market itu selalu growing. Bertumbuhnya populasi Indonesia dengan buying power yang kuat, kebutuhan primer ini itu market yang atraktif banget. Cuma red ocean, karena semua orang bisa bikin makanan, jadi banyak saingannya. Dan history ini sebenarnya track back di jauh beberapa tahun yang lalu. Gue yakin Arif Muhammad juga belum kebayang mau bangun Payakumbuh Buah dengan bentuknya sekarang. Memang dari dulu dia ngebangun narasinya, suka makan Padang, bikin perdebatan pakai tangan atau pakai sendok. Dia ngelihat itu strength dan branding yang udah kebangun dari bertahun-tahun yang lalu. Yang hebatnya, kagetnya, di 20 Mei 2022, Arif Muhammad diangkat jadi duta nasi Padang sama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi. Mereka awalnya pasti mikir ya, gila banget cuma gara-gara buka diskusi makan sampai pakai sendok atau tangan, dia dijadiin duta nasi Padang. Tapi di saat itu juga dia announce brandnya yang dia mau bangun itu Payakumbuh Buah. Karena memang visinya bagus, dia mau memperkuat itu makanan khas Sumatera Barat ke seluruh Indonesia. So bisa dibilang ini titik nolnya untuk publik bahwa dia mau buka restoran Padang. Di 31 Mei dia update lagi renovasi cabang pertamanya. Akhirnya 14-17 Juli dia soft opening. Tapi hebatnya sebelum itu dia ride the wave. Karena film Layangan Putus yang lumayan rame, 1 bulan sebelumnya dia bikin campaign balon udara. Yang gambarnya kayak gini, Payakumbuh banget. Akhirnya di 18 Juli, grand opening, 26 Juli, peresmian cabang pertama Payakumbuh. Safe to say, emang marketingnya menurut gue overkill banget untuk satu cabang. Makanya gue udah tahu, pasti dia mau agresif kembangin lagi. Pengen ada di seluruh Indonesia. The secret sauce. Mau model ekspansinya franchise, mau bisnis modelnya gimana, mau targetnya gede, rasanya tuh nggak bakal bisa worse kalau lu nggak punya strategi atau eksekusi yang bagus. Secret sauce Payakumbuh nomor 1 yang kelihatan di communication-nya di semua YouTube-nya adalah mereka obses mau makanan yang otentik dan enak. Jadi banyak banget menu dan bahkan beberapa dibikin harus pesan sebelumnya biar enak dan siapin dimasak dulu. Nasi dari sebelah sawah, semua itu harusnya kelihatan dari Arif Muhammad tuh memang passion untuk bikin yang enak banget. Bikin yang warga Indonesia seluruhnya bisa enjoy walaupun tetap otentik. Bahkan chef atau orang masaknya itu suka didatengin dari Bukit Tinggi. Poin kedua, kita bahas sedikit tentang S11 marketingnya Arif Muhammad ini. Dengan background penulis, dia punya satu skill yang banyak banget entrepreneur lain belum tentu punya, yaitu art of storytelling. Storytelling itu jadi kunci utama di gimana caranya lu komunikasiin produknya. Karena produk yang bagus banget belum tentu bisa kejual kalau komunikasinya salah. So kita lihat dari beberapa timeline sama campaign-campaign yang dilakuin Armo, dia emang bener-bener kreatif sama campaignnya. Yang lagi rame sekarang Z sama Jerome, dia angkat lagi perdebatan harusnya makan pakai tangan apa sendok. Jerome pakai sumpit emang paling aneh sendiri. Tapi intinya dia konklusiin di Instagram post dia, ya udah, doesn't matter mau makan pakai apa, yang penting tetap bisa menikmati makanan khas Indonesia. Which is smart, pinter banget. Gue aja belum tentu bisa kepikiran campaign-campaign kayak gitu. Nah, dapat kita lihat, Payakumbuh telah mencapai kesuksesan berkat strategi pemasaran yang efektif dan terarah. Nama besar dari Arif Muhammad sebagai sosok di balik kesuksesan brand ini menjadi faktor penting dalam menjaga dan membangun kepercayaan konsumen. Sebagai seorang kreator yang telah aktif di YouTube, Arif berhasil membangun personal brandingnya yang kuat sebagai pecinta dan pengamat kuliner khususnya di bidang nasi Padang. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap industri kuliner serta kreativitas dalam merancang strategi pemasaran, Arif Muhammad mampu menciptakan daya tarik tersendiri bagi Payakumbuh. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami yang mengenai tentang strategi pemasaran digital. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila kami memiliki salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan terima kasih.